Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya Fajri Swanda. Pada video kali ini saya akan membahas sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Iqbal Ahmad SCMM pada mata kuliah pengantar manajemen, di mana nantinya kami diberikan sebuah studi kasus, di mana setelah studi kasus tersebut kami diberikan beberapa pertanyaan. Oke, langsung saja kita masuk kepada inti pembahasan. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antar atasan dengan karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Mulai dari derajat dalam lingkup konflik yang kecil sampai yang besar, yang relatif seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai konflik yang relatif besar, yakni antara karyawan dengan manajemen. Secara kasat mata, kita bisa ikuti berita sehari-hari di berbagai media. Di situ tampak konflik dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal itu karena tuntutan besarnya kompensasi, kesejahteraan, keadilan, promosi karir, ataukah karena tuntutan hak asasi karyawan? Penyebabnya yaitu adanya miscommunication antara pihak atasan dengan karyawan. Di sini ada perubahan perhitungan gaji, namun pihak atasan tidak memberitahukan atau menginformasikan kepada karyawan. Nah, itulah sebabnya mengapa para karyawan menganggap tindakan tersebut merupakan tindakan semena-mena. Itu yang memicu mengapa mereka melakukan demonstrasi besar-besaran. Bagaimana keadaan perusahaan tersebut saat ini? Tentu keadaannya sangat tidak kondusif, karena banyak karyawan yang melakukan demo, bahkan demo yang dilakukan secara besar-besaran. Hal yang lebih parah lagi, dengan berdemo tersebut bukannya menyelesaikan masalah, justru banyak karyawan yang di PHK oleh perusahaan. Menurut saya, orang yang paling bertanggung jawab atas konflik ini adalah pemimpin perusahaan. Mengapa? Karena pemimpin merupakan suatu leadership, merupakan suatu kapten yang menentukan bagaimana dan kebijakan apa yang dilakukan di suatu perusahaan. Jadi, kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari pemimpin. Maka di sini pemimpin harus pandai-pandai, harus bijak dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan yang semena-mena. Hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pihak perusahaan dan pihak karyawan harus melakukan suatu musyawarah untuk menentukan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah konflik tersebut. Di sini pihak perusahaan harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai kenapa pihak perusahaan tidak menginformasikan mengenai perubahan gaji tersebut. Dan saran untuk karyawan, boleh sah-sah saja karyawan melakukan demonstrasi, asalkan demonstrasi yang dilakukan tidak anarkis dan tidak merugikan
baik diri sendiri maupun perusahaan. Oke teman-teman, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video hari ini. Saya harap semoga jawaban-jawaban yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan salam semangat.